goyang, digoyang-goyang, asik. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar ke kanan. Halo, sebelum assessment modul any question, ada sesuatu yang bisa kita diskusikan? Banyak contoh. Siap, modulnya jadi Bu Ida ditargetkan hari apa selesai? Besok. Modulnya besok baru selesai. Untuk fase F. Untuk fase F. Jadi dengan karakteristik masing-masing Bu Ida, ada format yang harus dipenuhi tak sama kawan-kawan ini? Ada format yang berlaku untuk satu sekolah, misalnya cover-e opo, warnai opo. Oh ada. Nah, ada Pak Kohar ya. Covernya, kemudian layoutnya seperti apa, itu monggo dibikin sebagus mungkin yang memang mencirikan SMK 2 Bangkalan. Bapak Ibu ngebayangkan enggak ya? Yuk kita refleksi dulu. Penilaian hasil belajar yang selama ini Bapak Ibu lakukan untuk siswa apa untuk panjenengan? Untuk siswa apa untuk guru? Penilaian yang kita lakukan selama ini untuk siswa apa untuk guru? Bagaimana dengan proses pembelajaran? Pernah nggak kita mengevaluasi atau sudah mendapatkan nilai daripada siswa kita? Oh ternyata sing salah dudu areki. Ternyata sing salah cara saya mengajar ini. Ternyata model pembelajaran saya ini. Oh ternyata peralatan nih sing gak iso gitu ya. Halo, pernah nggak kita merefleksi begitu ya ketika kita melakukan penilaian? Ini yang ingin digeser dengan Merdeka. Sehingga penilaian di sini, assessment di sini tidak hanya sebatas mengadjustment siswa. Halo? Ya, tidak hanya sebatas untuk mengadjustment siswa. Tapi bisa jadi penilaian atau assessment yang kita lakukan ini justru balik untuk ngadjustment guru. Halo? Kalau nilai siswa di dalam leger itu dia ke sana, ada yang kurang ke sana, merah-merahnya ke sana, berarti siswa ini yang iya. Kan di leger itu kan siswa, ini mata pelajaran toh Pak, ada 15 mata pelajaran kan? Halo. Saya dulu melihatnya begitu. Ini daftar siswa, ini nama siswa, ini mata pelajaran A, B, C, D sampai dengan 15. Saya melihat nilai ini dengan Excel itu jebret keluar sudah yang nilainya sekian merah begitu kan ya? Oh merahnya kok ke sana. Berarti siswa. Tapi merahnya ke bawah. Kok iso ini? Siswanya 30 yang memenuhi kriteria hanya 10. 5 gitu. Halo. Ya. Pernah nggak terjadi ya? Pak, kalau nilai siswa itu ke sana kurang, berarti anaknya ada 15 mata pelajaran, ternyata 10 mata pelajaran merah semua, berarti siswanya. Ini loh Pak, cuma nilainya Bapak yang ke bawah ini yang dari 36 siswa, ternyata Bapak yang memenuhi hanya 10. Mata pelajaran yang lain ya Pak api. Pernah nggak Bapak berintrospeksi? Halo? Halo? Nah, ini salah satu tujuan penilaian diganti menjadi assessment nih ya. Sekolah diberi keleluasan untuk menentukan teknik dan jenis assessment. Halo? Penilaian itu kan ada penilaian non-tes, ada yang tes, kan gitu Bu. Selama ini kita ini menilai banyak menggunakan tes, ya enggak? Banyak menggunakan tes. Kita hampir tidak menggunakan yang non-tes, gitu. Ditambah lagi ternyata tesnya selama ini pilihan ganda mulu, gitu ya. Pilihan ganda melulu, gitu ya.
Padahal sudah ada 2015 sudah ada teori soal hot. Kalau membuat soal harus hot. Jadi nanti kita akan mengenal formatif dan sumatif. Kemarin sudah saya ceritakan. Cuman ketika kita mengenal formatif berbeda dengan sebelumnya. Halo? Nanti penilaian pengolah nilainya juga berbeda. Formatif ini ada di awal yang kita sebut dengan assessment diagnostik. Ada juga selama proses pembelajaran. Assessment format ini bukan untuk rapot, bukan untuk menilai ketercapaian hasil belajar siswa, tapi untuk menilai proses pembelajaran. Nah, itu yang saya katakan tadi. Formatif untuk menilai proses pembelajaran. Endingnya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Bukan untuk menilai hasil ketercapaian siswa terhadap capaian pembelajaran. Formatif tidak untuk rapot. Formatif tidak untuk rapot. Selama ini kita mengenal formatif dengan istilah ulangan harian gitu ya. Ulangan harian di rata-rata ditambah dengan UTS tambah dengan UAS, jadilah nilai rapot begitu kan ya. Nah, sekarang berbeda. Mudah-mudahan aplikasi e-rapotnya juga sudah diupdate sama yang baru rekso ya. Nah, assessment formatif di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan peserta didik. Assessment diagnostik namanya, istilah kerennya gitu kan ya. Ini saya nggak nulis sendiri loh ya, saya hanya mengcopy paste dari panduan pembelajaran dan assessment yang sudah filenya panjenengan miliki semua. Halo, sehingga nanti ada assessment 1 terhadap tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, 3 gitu lah Bu ya. Kalau dulu sumatif ini kan hanya 1 kan. Halo. Sumatif ini kan hanya 1, sekarang ini ternyata ada sesuai dengan alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Sampai di sini kebayang bedanya? Ono-ono aja. Assessment ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran untuk dapat dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran. Atau dapat dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Dan kebijakan satuan pendidikan. Khusus assessment di akhir semester. Khusus assessment di akhir semester. Artinya sumatif yang dilakukan di akhir semester bersifat pilihan, opsional. Jika pendidik guru merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan mengukur capaian hasil peserta didik, maka dapat dilakukan assessment di akhir semester. Namun sebaliknya, apabila guru wis gak perlu Pak Syukur, iki wis cukup nilaiku ya. Nilaiku iki wis cukup Pak Syukur ya. Tidak perlu ujian akhir semester. Tapi apabila satuan pendidikan dalam hal ini Bu Ida Waka Kurikulum dan Pak timnya Pak Yadi ini kalau tidak ada ujian akhir semester, saya nggak bisa mencairkan anggaran ini Pak Syukur. Ya. Maka tetap harus kita adakan karena RKAS-nya ada anggaran untuk akhir semester ya. Halo Bu ya, waduh luar biasa ya. Sebaliknya jika pendidik merasa bahwa data hasil assessment yang peroleh selama 1 semester telah mencukupi, maka tidak perlu melakukan assessment pada akhir semester. Tapi kalau kebijakannya sekolah harus, ya harus gitu nah Bu. Halo, ya, Pak, ya Pak di anu mandi Pak. Kalau misalnya sekolah punya kebijakan akhir semester ya situ tadi bicaranya ya. Kira-kira begitulah kita. SMK ada penilaian PKL,
Seperti biasa PKL yang melakukan penilaian PKL adalah Bina Pembimbing PKL yang ada di luaran sana dan seterusnya. Ini tidak ada hal baru ya. Yang kejuruan tadi saya bilang ada uji uji kompetensi dengan LSP, dengan PTUK, dengan mandiri dan lain sebagainya. Ini juga masih berlaku untuk SMK. Oke. Nah, ini dia menjadi nilai akhir di dalam rapot. Lalu Bu Ida, ini nilai akhir di dalam rapot sekarang pengolahannya seperti ini. Rapot juga sudah rapot sudah diupdate ke Bu. 1 tahun kemarin rapot kan juga sudah ada rapot profil Pancasilanya. Sudah ada kan? Artinya dia kan sudah diupdate. Nilainya sudah 1 nilai, deskripsi kan begitu kan ya? 1 nilai deskripsi. 1 nilai itu berasal dari mana? Nilai sumatif. Halo? Nih sumatif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada nilai. Ini di rata-rata nilai akhirnya. Kemudian ini ada nilai akhir semester. Oh ternyata ada guru yang tidak ikut akhir semester, boleh. Tapi kalau kebijakannya harus berarti ini ada semua gitu kan ya. Jadilah nilai akhir.